Lantas yang Swaraspora tamatan Brawijaya. Ya, Fakultas Brawijaya. Itu universitas negeri. Ya. Tahun? Lulusnya tahun 89, masuknya tahun 85. 85. Berarti sambil kerja juga? Atau Saya sejak semester 4 itu kerja full berhenti, tapi kerja sambilan ya. Sebagai? Kalau sampai semester 4 itu masih pedagang ya. Semester 4 ke atas saya jadi tukang elektronik. Saya kalau memperbaiki TV ini masih bisa saya. Oh, begitu? Saya jadi tukang elektronik, jual beli antena TV, pasang antena TV. Itu sampai saya kerja di LBH 3 tahun, karena saya kerja di LBH tidak digaji. Ya saya masih kerja sambilan ya, tidak full. Tunggu, kalau Furu masuk ke LBH itu dari Malang atau sebelumnya sudah? Dari Malang. 91 itu? 91 itu diangkat jadi staf resmi. Oh. Tahun 89 saya udah relawan ya, volunteer di LBH. Jadi pada waktu masih mahasiswa di Brawijaya sudah bertekad akan mau bergabung dengan LBH begitu atau cari pekerjaan yang lain? LBH itu pilihan setelah saya mengambil pilihan yang lain. Iya. Misalkan? Jadi awalnya saya aktivis mahasiswa. Iya. Saya aktivis di beberapa tempat ya. Iya. Di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian saya juga waktu itu HMI. Iya, di HMI. Iya. Kemudian juga di intra, di kampus ya. Saya ketua senat mahasiswa. Ya, itu ada di situ. Nah, di samping saya juga aktivis di jalanan. Zaman itu agak nggak populer, aktivis demonstrasi itu agak populer. Gerakan jalan setelah direpresi militer besar-besaran tahun awal 80-an itu nggak populer. Nah, saya itu awal-awal masuk di situ. Kemudian saya menjelang lulus itu menulis skripsi tentang buruh. Buruh. Apa itu? Buruh. Labor. Buruh. Ya. Nah, dalam proses menulis skripsi tentang buruh itu saya tidur di rumah-rumah buruh. Saya sewa rumah kecil, petak. Sambil saya kerja malam, saya siang nulis tentang itu. Nah, disitulah saya mulai menentukan pilihan. Sebenarnya ada satu situasi kelompok masyarakat yang benar-benar habis tidak itu masih di dalam Kota Malang? Masih di Kota Malang. Waktu itu buruh PT Bentul Malang. PT? Bentul Rokok. Itu punya Tommy Soeharto. Oh, begitu waktu itu? Iya. Nah, saya menangkap ada satu kelompok masyarakat, masyarakat yang benar-benar tidak berdaya menghadapi arus besar negara. Dieksploitasi modal, digencet sama militer. Nah, saya dari situlah kemudian saya terjun ke dunia itu. Tapi waktu itu sendirian. Saya sendirian banyak mengirim fotokopi tulisan-tulisan ke anak-anak buruh itu. Saya support banyak. Akhirnya kemudian saya kenalan dengan LBH. Nah, saya berkenalan dengan anak-anak LBH. Ternyata LBH juga melakukan aktivitas yang sama. Nah, sejak itu jadi begitu saya menjelang lulus, LBH udah nawarin, mau nggak kamu kerja di LBH untuk jadi volunteer. Jadi sebenarnya sejak saya mahasiswa itu sama sekali nggak pernah merasakan melamar kerja ke tempat lain. Nggak pernah saya. Jadi ya udah linear begitu aja sejak pilihan itu kan ke LBH. Dan sebenarnya masuk di LBH juga bukan pekerjaan yang terlalu asing. Waktu itu kaum buruh PT Bentur itu mereka memang ada banyak masalah. Oh, banyak masalah. Pada waktu itu kan sebenarnya saya penelitian itu tentang upah, bagaimana posisi upah buruh dalam konteks hubungan. Karena waktu itu kan saya tipologi mahasiswa Indonesia itu kan melihat hubungan buruh itu ideal saja, tidak melihat bahwa mereka itu betul-betul yang namanya eksploitasi itu kayak apa, nggak punya bayangan. Tapi sejak itu kita punya bayangan, ini sebenarnya ada satu kelompok orang yang dibuat sangat tidak berdaya. Nah, yang dipersoalkan itu pembuatan orang menjadi tidak berdaya itu. Itu yang kemudian saya menjadi tertarik. Sampai salah satunya jadi Istri saya maksudnya kan di antara buruh-buruh yang Ciwati. Nah, di antara mereka itu satu jadi istri saya sekarang. Tunggu. Oh, dia kerja di situ? Bukan? Dia di perusahaan lain, tapi akhirnya dari pergaulan itu, dari proses itulah. Nah, saya Bus Ciwati kan tamatan sastra Indonesia itu. Ini beda. Betul. Lantas, Di itu baru 2 tahun aja kuliahnya ya. Oh, baru 2 tahun. Bukan sarjana. Nah, dia itu mahasiswa yang di sekitar perumahnya dia itu juga tempat komplek buruh.
Nah teman-teman dia sekolah itu juga buruh pabrik. Dia mengundurkan diri dari kuliah karena dia kepingin masuk pabrik karena melihat teman-temannya yang buruh-buruh itu tiap hari mengeluh, diancam, di macam-macam. Sehingga dia mundur dari mahasiswa, terjun ke masuk ke perusahaan-perusahaan. Dia memimpin aksi-aksi buruh. Nah di situ kenal saya. Tapi tunggu dulu, tentu harus masuk sebagai karyawan dulu. Oh iya, dia Begitu. buruh memang. Oh. Dia pemimpin buruh di situ. Itu perusahaan apa nama? Perusahaannya PT Iya. Usaha Loka. Usaha Apa itu Loka. bidang? Ini pembuatan jaket kulit Oh. milik Korea. Iya iya. Milik Korea. Korea. Ah. Nah di perusahaan itu dulu kekerasan terhadap buruh perempuan luar biasa. Jadi orang Korea itu suka mukuli buruhnya pakai rotan. Oh gitu. Nah, istri saya itu dulu memimpin aksi di situ. Apa bikin macam serikat buruh? Iya, dia buat serikat memimpin. Kemudian dia ditangkap polisi, diinterogasi macam-macam. Iya ya, telat berapa jam. Nah dari situ saya juga kemudian kenal. Karena ini di sebelahnya PT Bentul itu. Oh begitu. Berjajaran. Nah, Ya. saya kan mengorganisir buruh di sekitar Bentul itu. Iya. Jadi tunggu, waktu pertama kali kenal dengan Suciwati, Munir masih Sudah di LBH. sudah di RPH. Tahun 91 setelah, tapi tetap aktivitas saya seperti mahasiswa di Iya. Nah, di situ saya Tapi di sini kawin 96. 96 Juli Kenal pertama dengan tahun 91. oh gitu. Baru mengerti. Maka sekarang istri sendiri masih aktif. Dia masih aktif, tapi udah nggak kerja ya karena baru dia punya bayi, nggak mungkin dia tinggal. Tapi untuk aktivitas mensupport kebutuhan-kebutuhan buruh, misalnya informasi, macamnya dia tetap melakukan itu. Bos Cia sendiri suku apa ya? Jawa, Penuh Jawa. Jawa. Sekarang Jawa Munir punya anak seutuhnya itu. berapa? Kenapa? Anaknya berapa sekarang? 1, Usia? 8 bulan, Laki perempuan? laki-laki. Iya. Oh baru 8 bulan. Gitu. Selanjutnya hobi olahraga? Olahraga saya bak bola sama tenis meja. Main atau nonton atau main? Main dong. Tapi sudah 10 tahun tidak main sepak bola saya. Oh, itu Kalau harus- tenis meja tiap hari masih. Oh gitu. Kalau mau nantang boleh. Tenis meja di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Selain itu, Pandangan terbuka ini. hobi? Hobi lain baca gitu. Urusan baca itu. Kebanyakan apa itu? Kenapa? Yang temanya apa? Saya lebih tertarik buku-buku sosiologi dan politik. Hmm. Saya lawyer yang nggak pernah baca buku hukum. Hmm. Saya frustasi dengan dunia hukum, makanya saya nggak pernah baca buku hukum. Oh begitu. Katanya orang lawyer yang anti sidang itu saya. Begitu. Kalau sidang pasti walk out katanya.